Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran IPA yaitu tentang pengukuran besaran pokok. Nah, sebelumnya pengukuran itu apa? Pengukuran adalah kegiatan mengukur besaran fisika dari sebuah objek atau benda. Nah, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Besaran itu apa? Sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Dengan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, ini materi ini sudah pada kemarin ya, pertemuan kemarin ya. Nah, sekarang pengukuran besaran pokok terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengukuran panjang. Satuan panjang itu adalah meter. Didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama 1 second. Beberapa jenis alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang adalah yang pertama ada meteran atau mistar. Ini sudah kalian sering pakai ya anak-anak. Nah, misal ini mempunyai skala kecil 1 mm dengan ketelitian hingga 0,5 mm. Kemudian ada meteran kelos atau meteran gulung untuk mengukur jarak yang cukup jauh seperti mengukur tanah dan sebagainya. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang benda dengan panjang maksimum 10 cm. Dan seperti untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar skrup serta kedalaman tabung. Skala terkecilnya itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, seperti apa bentuknya? Kita lihat, ini adalah bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama ada rahang tetap atas, ini tidak bisa bergeser. Yang bisa bergeser adalah rahang sorong atas. Kemudian ada rahang tetap bawah, ada rahang sorong bawah. Nah, ini juga bisa digeser. Nah, kemudian yang paling utama adalah ada skala utama, yaitu skala yang terletak di atas. Kemudian ada skala nonius yang terletak di bawah. Kemudian ini tombol penguncinya berfungsi untuk mengunci hasil pengukuran sehingga tidak bergeser ketika kita mau membacanya. Nah, ini nanti bendanya ditaruh di sini anak-anak. Cara gunainnya gimana? Yang pertama, kita membaca skala utamanya dulu. Skala utama yang terletak di sebelah kiri angka 0. Jadi angka skala yang kita ambil itu skala utama yang kita ambil itu skala yang angkanya itu di sebelum angka 0 pada skala nonius gitu ya. Angka yang kita ambil sebagai hasil pengukuran pada skala utama itu angka di sebelah kiri angka 0 dari skala nonius. Setelah kita membaca skala utamanya, kita membaca skala noniusnya, yaitu skala yang berhimpit, angka yang berhimpit dengan skala utama. Nanti kita lihat ke contohnya aja ya, biar kalian lebih paham. Nah, itu nanti skala noniusnya dikalikan dengan 0,01 cm. Ingat-ingat ya, ini satuannya cm, kita sudah terbalik. Nah, nanti hasil pembacaannya gimana? Skala utama dalam satuan cm itu ditambah dengan skala nonius yang sudah dikali 0,01 cm. Kemudian dijumlah. Kita lihat contohnya saja biar lebih mudah kalian memahaminya. Di sini ada pertanyaan, tentukan hasil pembacaan pengukuran dengan jangka sorong seperti gambar berikut. Nah, ini jangka sorongnya, ketika di zoom hasilnya seperti ini. Nah, ini yang pertama, yang atas itu skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Yang pertama kita baca skala pada skala utama dulu. Tadi adalah angka sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini angka 0-nya skala nonius kita ambil di sini. Berarti sebelum angka 0 itu berarti di sini. Nah, ini karena ini 2, ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Karena di sini 3-nya di sini, berarti sini kan 2,5. Nah, sebelum 2,5 ini angka yang ditunjuk pada skala utama, yaitu nilainya 2,4. Kemudian setelah kita menemukan skala utama, kita mencari skala noniusnya. Skala noniusnya itu nyari yang berhimpit. Ini kan tidak berhimpit dengan atas, dengan skala utama. Ini juga tidak. Nah, kemudian kita cari ini hampir tapi tidak berhimpit ya anak-anak. Kita cari yang benar-benar berhimpit. Oh, ternyata di sini. Di sini menunjukkan skala berapa pada skala nonius. Kalau ini 10, berarti sini 5. Ya kan? Nah, ini 5, otomatis di sini 6. Kemudian maka hasil pembacaannya tadi berdasarkan rumus HP sama dengan SU atau
skala utamanya ketemu 2,4 cm ditambah SN kali 0,01 cm. SN-nya 6 dikali 0,01 cm. Ini kan 0,01 kali 6, 0,06. Kemudian baru dijumlahkan. Ketemulah hasil pembacaannya ini 2,46 cm. HP ini di sini maksudnya hasil pembacaan. Ya. Kemudian selain ada 3 alat ukur seperti tadi, ada mistar, ada meter angelos, jangka sorong, juga ada mikrometer skrob. Mikrometer skrob itu digunakan untuk mengukur panjang dengan panjang maksimum 2,5 cm. Jadi benda yang sangat kecil ya. Skala terkecilnya itu adalah 0,01 mm. Ini bagian-bagiannya ada poros tetap, poros geser, ini bisa bergeser-geser ya. Terus ada skala nonius, skala utama. Kemudian ada pemutarnya untuk memutar skala noniusnya. Jadi kalau tadi kan skala jangka sorong itu kan atas bawah. Nah, ini skala utama dan skala noniusnya itu di mikrometer skrob kanan kiri gitu ya. Cara membacanya gimana? Yang pertama hampir sama. Kita lihat skala utamanya dulu. Kita ambil skala utamanya itu angka di sebelah kiri skala nonius. Kemudian skala noniusnya itu yang berhimpit dengan garis pada skala utama, dengan garis utama pada skala utama ya, yang skala noniusnya dikalikan sama 0,01, tapi di sini satuannya milimeter karena nanti skala utamanya itu terbaca dalam skala satuan milimeter ya anak-anak. Kemudian hasil pembacaannya adalah skala utama dalam satuan milimeter ditambah dengan SN kali 0,01 dalam satuan milimeter. Kalau tadi kan centimeter, nah kalau mikrometer skrob itu milimeter. Langsung ke contoh soalnya saja ya. Contohnya, tentukan hasil pembacaan pengukuran dengan mikrometer seperti gambar berikut. Nah ini mengukur ini kan kayak skrobnya gitu kan. Nah hasil pembacaan seperti ini. Yang pertama, ini kan skala utama, ini skala nonius. Skala utama itu angka sebelum atau di sebelah kiri skala noniusnya, berarti kan angka di sini. Nah, kalau ini 0, ini 1, berarti di sini itu 0,5. Sehingga di sini adalah 1,5. Gitu ya. Nah, ini yang kita pakai karena sebelum skala noniusnya, ini kan skala noniusnya di sini. Kemudian skala noniusnya yang mana yang diambil Bu? Nah, ini garis pada skala utama yang berhimpit itu ternyata skala yang di sini. Kalau di sini 20, berarti ke sini adalah 21. Seperti itu. Karena di sini ini 19. Di sini 19, ini di sini 18. Nah, berarti skala noniusnya adalah 21. Kemudian HP-nya adalah 1,5, di sini skala utamanya dalam satuan milimeter ditambah 21 dikali 0,01 mm sehingga 1,5 mm ditambah dengan 0,21 mm sehingga hasilnya adalah 1,71 mm. Ingat ya, satuannya milimeter. Kemudian selain mengukur panjang, kita bisa mengukur massa. Mengukur massa itu menggunakan alat ukur berupa neraca. Neraca ini macamnya banyak sekali. Ada neraca pasar atau timbangan, ada neraca elektronik atau digital yang langsung kelihatan hasil pengukurannya. Kemudian ada neraca sama lengan seperti saat kita mengukur yang kita lihat di toko emas itu loh. Itu namanya neraca sama lengan. Kemudian ada neraca Ohaus. Nah, di sini contoh soalnya, seorang siswa mengukur massa sebuah benda dengan menggunakan neraca Ohaus seperti terlihat pada gambar. Nah, ini hasil pembacanya seperti ini. Nah, kemudian berapa massa bendanya tersebut, massa bendanya ya. Nah, itu berapa? Nah, kita lihat ternyata di sini 300 ini menunjukkan gram, di sini gram, dan gram ya. Berarti 300 tinggal menjumlahkan semua saja anak-anak. 300 ditambah 90 ditambah ini di sini 3,3. Nah, maka diperoleh masanya 393,3. Nah, selain itu kita bisa mengukur waktu. Bagaimana cara mengukur waktu? Kita bisa menggunakan alat ukur berupa stopwatch atau jam. Nah, ketika kalian menggunakan stopwatch itu kan ada
Nah, untuk mengukur menggunakan stopwatch itu di sini ada bagian skala yang kecil sama skala yang besar ya kalau kalian lihat. Nah, skala yang kecil ini menunjukkan satuan menit ya anak-anak, sedangkan yang besar ini menunjukkan satuan detik. Nah, seperti pada contoh soalnya, Andi berlari dengan waktu seperti ditunjukkan pada gambar. Lama Andi berlari adalah, nah yang di sini tertunjuk angka 2 menit. Sedangkan yang di sini itu kan ini 10, ini ke 15 berarti ini berarti 12 second. Kemudian dijumlahkan 2 menit plus 12 second. Menit sendiri kalau diubah ke second adalah 60 second, maka 2 menit itu 2 kali 60 second. Tambah 12, 2 kali 60 adalah 120, ditambah 12 ketemunya. Hasil pembacaannya ini 132 second. Nah, seperti itu anak-anak cara mengukur besaran pokok panjang, masa, dan waktu. Semoga kalian memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.